Kalian, Shalom. selamat beribadah. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Sambil kita cocokkan dulu untuk ininya, tampilannya. Puji Tuhan, haleluya. Semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Ya, semua karena kasih sayang Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sambil kami lihat ada berapa perangkat yang sudah bersama-sama dengan kami pada sore hari ini sama kami. Halo Ibu Tanieni, Shalom Ibu Tanieni. Tuhan memberkati, damai sejahtera Tuhan ya, Ibu Tanieni ya. Shalom. Shalom Ibu Tanieni. Shalom. Puji Tuhan, haleluya. Jadi sebentar link akan kita share. Pak Victor, halo Shalom Pak Victor. Ibu Icu, Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Gembala, Shalom Pak Gembala. Shalom. Anda di sini ada Bu Tanieni dan Pak Victor bersama-sama dengan kita. 5 perangkat lagi dan yang online bersama-sama dengan kita. Halo Ibu Ritawati Sutrisno, apa kabar? Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera, sukacita Tuhan menyertai Ibu Bapak sekalian. Haleluya, puji Tuhan. Baik, sambil juga nanti link ini akan di-share, kita mau bersiap-siap ibadah bersama-sama menikmati kebaikan, kemurahan Tuhan, kasih sayang Tuhan, kebaikan Tuhan yang kita rasakan. Bapak Ibu, kami juga minta bantuannya. Apakah suara kami terdengar jelas ya Bapak Ibu ya? Suara kami terdengar jelas ya? Oke, baik. Suara kami terdengar jelas. Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Oke, baik. Bentar ya, saya rapikan terlebih dahulu. Baik, Shalom Cimeli, Shalom Parundi, Shalom Ibu Yuli Haryanto, Pak Dedi, apa kabar? Ibu Susiana Subandi, Shalom, Tuhan memberkati, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan melimpah, kasih sayang Tuhan memberkati. Shalom juga Ibu Susianti Tamsir, Pak Hermanus Herman, dalam anugerah dan kasih sayang Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, semua karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita akan segera memulai ibadah pada sore hari ini. Dan nanti saya minta bantuan dari Yuni untuk bisa bawakan lagu Hatiku Percaya ya. Saat aku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Sama-sama katakan saatku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya.
trust in you. Lord, I will 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 trust in you. My heart in trust in you. My heart in trust Mari sembah Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kami mengucap syukur kepadamu, Bapak, kalau pada sore hari ini dan sampai saat ini, kami tetap percaya, bersandar, berharap kepadamu saja. Mari Tuhan, pimpinlah kami dalam ibadah sore hari ini ya Tuhan. Siapkan hati kami untuk kami boleh selalu merasakan hadirat-Mu, penyertaan-Mu yang menyertai kami, memimpin kami sepanjang jalan hidup kami sampai pada hari ini. Terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah menyertai kami sekalian, memimpin kami dalam kebenaran, memimpin kami untuk tetap percaya kepadamu, tetap di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, sejak Engkau memanggil kami, sejak Engkau memilih kami sekalian boleh makin berharap kepadamu saja ya Bapak. Terima kasih Roh Kudus, Engkau menyertai kami sampai akhir ibadah ini. Sertailah kami sekalian ya Tuhan, di rumah masing-masing. Kami sekalian boleh merasakan hadirat-Mu. Bahkan Tuhan, ada berkat besar yang Engkau sudah sediakan bagi kami. Itu supaya kami tetap percaya kepadamu, tetap bersandar kepadamu, tetap berharap kepadamu saja. Terima kasih Bapak, berangkat ini kami juga serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan pakai sampai akhir ibadah ini dengan selamat sejahtera dan kami boleh menerima sebanyak-banyaknya berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kami semua. Terima kasih Bapak yang mendengar doa kami, Engkau yang mengabulkan karena doa kami mohon. Beralas dalam nama-Mu saja, nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Haleluya. Amin. 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 Ya. Saudara yang dikasih Tuhan. Sudah ya? Ya. Memang ada penting. Ya, mari kita akan satu hati ada di dalam satu tema yang masih tersedia bagi kita, yaitu berbuah bagi Tuhan. Kalau sudah lihat latar belakang dari gambar yang ada di belakang saya ini, saudaraku, ada anggur, ada apel, ada mangga, ada melon, ada apa itu? Yang ini kiwi ya, dan lain-lainnya. Ada nanas, ada belimbing, ya saudaraku, ada mangga. Oh, saudaraku, itu adalah suatu anugerah Tuhan yang luar biasa.
Dan untuk mendapatkan buah-buahan yang seperti yang ada di belakang layar saya ini, saudaraku, adalah satu pekerjaan yang tidak mudah. Mudah kalau kita beli, ya. Tapi untuk kita menghasilkan sendiri buah-buahan ini, kita perlu berusaha keras. Kita perlu sungguh-sungguh, saudaraku. Haleluya. Tidak bisa kita menghasilkan misalnya saja buah anggur, ya. Kalau kita tidak menekuni pekerjaan yang untuk bisa menghasilkan buah anggur. Demikian juga buah apel, buah pir, buah yang lain, buah nanas, ya. Itu semua adalah jenis buah-buahan yang selalu menuntut suatu usaha keras. Ya, saudaraku, ini adalah macam buah-buahan yang mahal, buah-buahan yang sungguh-sungguh sangat berharga. Yang tidak berharga sekalipun, saudaraku, tetapi kalau itu namanya buah, pasti akan menyenangkan hati kita. Saya ambil contoh saja buah seperti buahnya cabai, ya, seperti buahnya jambu, seperti buahnya yang ada di halaman rumah saya, yaitu mengkudu, ya, saudaraku, dan ada buah-buahan lain yang srikaya misalnya. Itu semua adalah macam buah-buahan yang murah, tetapi harus dengan usaha yang keras untuk bisa mendapatkan buah-buahan tadi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang buah, saudara dan saya diminta oleh Tuhan untuk berbuah. Itu sebabnya tema bulan ini berbicara mengenai berbuah di dalam Tuhan. Saudaraku, kita memang perlu berbuah, bukan berdaun, apalagi berduri. Tidak, saudaraku, kita perlu berbuah. Karena memang itulah kehendak Tuhan yang meminta kita sekalian untuk berbuah di dalam Dia. Mari, saudaraku, kita akan membaca satu ayat yang ada di dalam Yohanes pasal 12. Yohanes pasal 12 ayat 24. Yohanes 12 ayat 24 berkata begini, Aku berkata kepadamu, saudaraku, Tuhan Yesus yang berkata kepada saudara dan saya. Tuhan Yesus yang berbicara kepada kita semua. Dikatakan begini, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini adalah berbicara mengenai gandum, ya. Tapi saya percaya bahwa buah-buahan itu bukan gandum aja, saudaraku. Semua buah-buahan, buah anggur, buah apel, buah apa saja, saudaraku, dikatakan kalau bijinya tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja dan dia tetap akan sama seperti semula. Yaitu dia yang tidak mau mati itu, dia tetap menjadi satu biji saja. Tetapi jika dia mau mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Betul, saudaraku. Contoh ini adalah gandum, ya. Tapi juga buah-buah yang lain sama semua. Sama semua, ya. Bukan gandum saja. Semua buah-buahan itu harus bijinya tertanam, masuk di dalam tanah, menjadi rusak, dan kelihatannya dia mati, tetapi pada saat itu ada benih-benih baru yang akan tumbuh, benih-benih baru yang akan muncul, saudaraku, seperti halnya biji gandum, biji apa saja, saudaraku, apa saja, buah apa saja, sampai buah yang besar-besar seperti nangka, ya, itu keluarnya dari satu biji yang kecil yang masuk di dalam tanah, yang kemudian dia kelihatannya mati,
dan kemudian dia menumbuhkan satu benih baru, satu namanya calon untuk pohon, akhirnya dia bisa menghasilkan buah nangka. Ya, saudaraku, nangkanya, pohonnya berbuah dan buahnya nangka mulai kelihatan, saudaraku. Oh, ini adalah sesuatu proses yang tidak bisa dilewati begitu saja. Adalah suatu proses yang mau tidak mau kita harus menjalaninya. Termasuk dalam kehidupan kekristenan kita. Apa artinya berbuah? Saudaraku, minggu yang lalu saya sudah jelaskan bahwa bukan dari badan kita keluar buah, keluar cabang, terus dari kaki kita keluar buah, keluar cabang. Tidak, saudaraku. Tapi kita perlu menghasilkan keluarga yang berbuah. Teman-teman yang berbuah, famili Haletolan yang berbuah. Sebab ada keluarga yang tidak dikaruniai keturunan, tetapi dia bisa berbuah, yaitu memenangkan jiwa orang lain. Jadi bukan keluarganya saja. Kalau ada keluarga, keluarga nomor satu. Kalau tidak ada keluarga, maka teman baik menjadi nomor dua, menjadi nomor satu lagi, dan akhirnya orang-orang yang lain akan menjadi buah-buah di dalam kehidupannya. Saudaraku, itu adalah sesuatu yang Tuhan minta dari kita, Tuhan tunggu dari kita, supaya kita mengeluarkan buah-buah dan banyak buah-buahnya. Saudaraku, dikatakan dalam ayat yang ke-25, barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawa. Tetapi barang siapa yang tidak mencintai nyawanya, ya, barang siapa yang tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Kecuali hidup yang kekal. Saudaraku, kita melihat orang pikir dalam dunia ini bahwa kehidupan itu ada cuma satu macam, yaitu yang ada di dalam dunia ini saja. Tidak, saudaraku. Tapi Alkitab mengatakan dan firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa kita mempunyai dua jenis kehidupan. Yang satu hidup di dalam dunia, yang kedua adalah hidup yang kekal, hidup sesudah kematian tubuh. Karena tubuh kita ini saudaraku umurnya paling 70-80 tahun. Tetapi hidup yang kekal itu tidak ada batasnya. Saudaraku, kalau baru-baru ini saudaraku kita sudah kehilangan beberapa kenalan kita, teman-teman baik kita, ya, antara lain banyaklah, ya, termasuk saya kehilangan orang tua, kehilangan kakak, kehilangan adik, ya, sampai saat ini boleh dikatakan semuanya kalau kita pikirkan katanya sudah nggak ada lagi. Tapi sudah jangan lupa bahwa kehidupan kita bukan diukur dari apa yang ada di dalam dunia ini saja. Kita mempunyai suatu kehidupan yang disebutkan kehidupan yang kekal. Kehidupan yang tidak ada berhenti-berhentinya. Jadi saudara-saudara kita yang sudah mendahului kita itu, saudaraku, yang penting bukan hidupnya mewah atau tidak mewah. Tapi yang penting adalah apakah selama hidupnya dia sudah berbuah. Kalau dibilang ribut sama saudara, ribut sama orang tua, ribut sama atasan, ribut sama bawahan, itu biasa. Saya katakan biasa, kenapa? Karena memang manusia itu rata-rata berjuang sendiri demi keinginannya sendiri supaya hidupnya lebih baik daripada sebelumnya. Tetapi saudaraku, bukan itu ukurannya. Ukurannya adalah apakah selama kita hidup kita sudah berbuah atau belum. Ya, kalau kita belum berbuah, nah ini saudaraku, kita perlu memikirkan ini, sebab dikatakan begini. Aku berkata kepadamu, Tuhan Yesus yang berkata, sesungguhnya kalau biji gandum itu tidak jatuh ke dalam tanah, dikubur dan mati,
ya, ia tetap satu biji yang ada di dalam kotak atau satu biji yang ada di dalam kaleng, ya. Tetapi kalau biji gandum itu dimasukkan ke dalam tanah, dikubur di dalam tanah, maka dia yang mati itu akan menghasilkan banyak buah, ya. Jadi buah itu tidak keluar dari biji gandum yang disimpan di kaleng. Tidak, tapi biji gandum yang ditanam di dalam tanah yang mati itu akhirnya akan menumbuhkan benih-benih baru yang akan menghasilkan gandum-gandum baru. Begitu juga dengan buah apel, buah anggur, buah-buah yang lain itu juga sama. Yang namanya buah tetap akan harus ada biji yang tertanam, kemudian mengeluarkan buah-buahan karena ada tanda-tanda kehidupan. Aku lagi katakan di sini selanjutnya, barang siapa melayani aku, ya, saudara dan saya melayani Tuhan. Coba pikirkan, apakah sudah melayani Tuhan atau belum? Ya, barang siapa yang melayani aku, dia harus, saudaraku, dia bukannya boleh ikut, boleh enggak, atau maju mundur, ya, tidak. Ini harus. Jadi kalau harus itu ya mesti harus ikut, ya. Ia harus mengikuti aku. Dan di mana aku berada, Tuhan Yesus berada di mana, disitulah pelayanku akan berada. Saudara, jadi saya ingatkan, saudaraku, kalau saudara merasa saudara sudah menjadi pelayan Tuhan, Tuhan Yesus ada nggak di tempat pelayanan kita? Tuhan Yesus ada nggak bersama-sama dengan kita? Ya, apakah kita menaruh atau mempersilahkan Tuhan itu ada di dalam pelayanan kita? Kalau tidak, saudaraku, kita perlu mengundang dia. Kita perlu meminta dia. Sebab dikatakan barang siapa melayani aku, dia akan dihormati Bapa. Oh, Bapa di surga itu, saudaraku, tidak sembarangan menghormati orang. Dia hanya menghormati kalau ada satu orang yang melayani Tuhan Yesus. Saudara dan saya sudah melayani Tuhan Yesus belum? Saudara dan saya sudah memenangkan jiwa belum? Ini satu pertanyaan yang perlu kita jawab, saudaraku. Kita perlu tahu, ya, kita perlu untuk menetapkan, ya, supaya kita bisa mengatakan, ya, saya sudah mengikut Tuhan dan sekarang saya sudah berbuah-buah bagi Tuhan. Kalau itu tidak terjadi, jangan bilang saya sudah berbuah. Nggak bisa. Nggak mungkin saudara akan bisa bilang saya sudah berbuah. Ya. Nah, saudaraku, kita melihat di sini, saudaraku. Apa yang Tuhan inginkan adalah saudara dan saya berbuah-buah di dalam Tuhan. Ya, berbuah-buah itu di dalam Tuhan itu gampang atau susah? Gampang, saudaraku. Tidak terlalu sulit. Tidak selalu repot. Kita perlu mengikuti apa yang Tuhan bilang, apa yang kita lakukan. Biarlah itu akan terus-menerus memimpin kita di dalam suatu perjalanan iman, supaya kita bisa mengeluarkan buah-buah yang dihasilkan. Di dalam Kolose pasal 3, saudaraku, Kolose pasal 3. Mari kita buka, ya, Kolose pasal 3. Kolose pasal yang ketiga, ayat yang pertama. Mari saya sampai ayat yang keempat, ya. Kita akan baca Kolose pasal 3 ayat pertama sampai ayat yang keempat. Mari kita baca pelan-pelan, ya. Karena itu, jika kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, ya, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah.
Ya, ayat yang pertama ini sudah bilang, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama Kristus. Saudara, saya mau tanya, kita sudah dibangkitkan bersama Kristus belum? Ya, kalau belum, wah, ini sesuatu tanda. Kita perlu waspada, kita perlu hati-hati, jangan sampai ketinggalan zaman. Orang lain sudah dibangkitkan, kita masih belum dibangkitkan. Orang lain sudah sungguh-sungguh, kita masih main-main. Orang lain sudah mendalam di dalam Tuhan, kita masih di luaran aja, di luaran. Kadang-kadang hilang. Ya, ini bahaya, jago. Dikatakan oleh sebab itu dikatakan dalam Kolose 3 ini, karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas. Cari perkara yang di atas, ya, di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi, saudaraku. Kalau mikirin togel, ya, mikirin apalagi orang-orang yang cari-cari kekayaan dunia ini, mikirin keuntungan, mikirin apa saja, ya. Memang untuk makan kita perlu punya penghasilan. Tetapi saudaraku, bukan itu yang paling penting. Bukan itu yang nomor satu. Ya, kita mencari usaha boleh. Tetapi mari saudaraku, kita juga memikirkan perkara yang di atas. Apakah perkara yang di atas itu? Yaitu perkara yang di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan, yaitu kehidupan yang kekal tadi. Ya, pikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi, ya. Sebab kamu telah mati. Oh, haleluya. Kamu telah mati. Dan hidupmu tersembunyi bersama di dalam Kristus, di dalam Tuhan. Ya, saudaraku, sebab kamu telah mati. Saudaraku, itu apa artinya mati? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, artinya kalau kita sudah menyerahkan hidup kita di dalam tangan Tuhan, maka kita sudah merasakan suatu kematian tubuh untuk menghasilkan buah, untuk bisa memenangkan jiwa. Saudara sudah memenangkan jiwa belum? Saudara sudah membawa orang percaya kepada Tuhan belum? Kalau belum, berarti saudara belum mati, belum mengeluarkan buah, ya. Tetapi mari saudaraku, kita perlu merenungkan ayat ini, sebab kamu telah mati. Dan kalau mati, hidupmu tersembunyi di dalam Kristus, di dalam Allah, bersama Kristus di dalam Allah. Ya, itu sebabnya saudaraku, kita perlu melihat dan bertanya kepada diri kita sendiri, apakah saya masih hidup untuk diri saya sendiri? Apakah saya masih hidup untuk keperluan saya sendiri? Kalau itu yang terjadi, maka kita artinya kita masih belum mati. Tetapi kalau kita sudah menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan biarlah Tuhan sendiri yang memimpin kita. Lihat saudaraku, kita memang tidak bisa menang menghadapi kehidupan kita ini. Ya, itu sebabnya Tuhan datang. Dia datang dalam dunia ini, dia memberi kemenangan kepada kita. Dia memberi pengampunan kepada kita. Dia melepaskan segala salah dosa kita. Dia memberikan dirinya menebus segala salah dosa kita. Supaya dia mati dan kita tidak mati. Tidak mati bukan secara tubuh, tidak mati secara rohani. Ya, saudaraku, itu sebabnya mari kita percaya kepada Tuhan, menyerahkan hidup kita ke dalam tangan Tuhan, dan kita berkata, Tuhan, saya mau berbuah-buah buat Tuhan. Mungkin buah saya
bukan buah yang kelihatan wah luar biasa mahalnya, tidak. Tapi yang sederhana saja. Saudara bisa menyaksikan kemurahan Tuhan. Saudara bisa menyaksikan kasih sayang Tuhan. Saudara bisa menyaksikan kebaikan-kebaikan Tuhan. Itu artinya kita berbuah-buah di dalam Tuhan. Saudaraku, kalau kita sudah mengeluarkan buah-buah di dalam Tuhan, maka dengan sendirinya Tuhan akan memimpin kita untuk tetap memelihara kita supaya kita terus berbuah-buah di dalam Dia. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, satu perkara yang kita tanyakan tadi adalah saudara-saudara kita, orang tua kita, famili kita, ataupun kita sendiri, saudara dan saya. Hari ini kita masih bisa ketemu. Hari ini kita masih bisa bicara. Hari ini kita masih bisa memanggil nama kita. Tetapi ingat, satu hari kita tidak lagi hidup secara tubuh. Karena tubuh kita ini, saudaraku, tidak kekal. Tubuh kita ini fana. Ya, itu sebabnya satu hari kita pasti akan tertanam ke dalam tanah. Tetapi waktu kita tertanam ke dalam tanah, artinya terkubur, pertanyaan yang harus kita jawab adalah apakah kita sudah menghasilkan suatu carang atau benih yang akan menumbuhkan satu pokok yang baru. Kalau tidak belum, berarti kita cuma mati gitu saja. Saudaraku, kita semua pasti akan mati secara tubuh. Tetapi satu hal yang perlu kita pikirkan dan kita jawab sekarang adalah jangan mati dulu sebelum saudara dan saya memenangkan jiwa. Entah itu anak kita, entah itu saudara kita, entah itu famili kita, entah itu tetangga kita, entah itu teman baik kita, entah itu kenalan kita. Pokoknya Tuhan panggil kita untuk bisa memenangkan jiwa. Itu yang penting, saudaraku. Itu yang penting. Kalau kita sudah mengeluarkan buah, berarti kita sudah hidup di dalam Kristus. Itu sebabnya, saudaraku yang dikasihi Tuhan, judul ini memang baik, ya, berbuah di dalam Tuhan. Tapi pertanyaannya bukan itu, saudaraku. Pertanyaannya adalah, sudahkah saudara dan saya berbuah di dalam Tuhan? Itu pertanyaannya. Bukan berbuah di dalam Tuhan. Memang berbuah di dalam Tuhan itu baik, saudaraku. Tetapi yang penting bagi kita sekalian adalah, sudahkah kita berbuah di dalam Tuhan? Ya, kalau dikatakan tadi, kalau biji itu cuma satu biji saja nyemplung ke bawah tanah dan dikubur, ya, tapi tidak menghasilkan akar, tidak menghasilkan benih yang akan tumbuh lagi, saudaraku, maka kita perlu hati-hati. Kita perlu berkata, Tuhan, jadikan saya seperti biji gandum atau biji apa saja yang masuk ke dalam tanah dan kemudian akan menghasilkan akar-akar yang baru, batang-batang yang baru, daun yang baru, kemudian menghasilkan bunga buah yang akan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang paling penting, saudaraku. Ya, itu yang akan bisa menyenangkan hati Tuhan. Ya, itu sebabnya saya ingin tidak melanjutkan ayat-ayat tersebut, tapi saya percaya saudara dan saya sudah mengerti bahwa Tuhan tidak menunggu kita berdaun saja. Tuhan tidak menunggu kita berduri saja. Tuhan menunggu kita berbuah atau belum. Kalau belum berbuah, berbuahlah. Tuaian pasti besar. Tuaian Tuhan pasti akan bersuka cita. Ya, lihat pohon anggur, lihat pohon apel, lihat pohon nanas, lihat buah-buah belimbing dan sebagainya.
ya, itu adalah yang ditunggu oleh Tuhan, bukan duri, bukan juga daun, saudaraku. Daun, kalau daun singkong mungkin bisa dibikin lalapan, ya. Tapi kalau daunnya nanas nggak bisa, saudaraku. Daunnya anggur juga nggak bisa dimakan, saudaraku. Daunnya apalagi? Daunnya apel tidak bisa dimakan, saudaraku. Tuhan mencari buahnya. Tuhan memberkati kita. Mari kita mau berdoa. Haleluya. Bapa, kami datang kepadamu. Engkau yang mengetahui kami, Tuhan. Apakah kami sudah berbuah buat Engkau? Ataukah kami masih dalam rangka akan berbuah? Biarlah Tuhan yang akan memanggil kami. Tuhan juga yang akan menyempurnakan kasih-Mu kepada kami. Ya Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami dalam tangan-Mu. Tuhan Roh Kudus, Engkaulah yang akan memimpin kami, supaya kami boleh bersaksi bagi kemuliaan nama Tuhan, supaya kami boleh bersaksi untuk kemuliaan Engkau, Tuhan. Kami tidak mampu melakukan sendiri, tapi firman-Mu telah memanggil kami, supaya kami berbuah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berbicaralah melalui ayat-ayat yang sudah kami baca ini ya Tuhan. Sidang-Mu, jemaat-Mu, keluarga, famili, haletolan kami, atau siapapun yang mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Kami semua diingatkan, kami semua diberi satu pengertian, supaya kami bisa pergi dan mengeluarkan buah, dan mengeluarkan buah-buah yang menyenangkan hati Tuhan, buah-buah yang manis, buah-buah yang berkenan kepadamu. Terima kasih Tuhan, ada banyak tahun yang telah kami lalui tanpa pernah ada buah yang keluar dari kami. Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan kami dan layakkan kami, agar kami boleh berbuah-buah di dalam Engkau. Engkau yang mendengar, Engkau yang mengabulkan semua doa yang kami mohon dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang memberkati sidang-Mu. Haleluya. Amin. 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 Doa tutup, doa berkat. Doa berkat ya. Iya. Mari, baik saudara, mari kita bersatu hati dalam doa. Kita akan meminta berkat Tuhan supaya kita semua boleh berbuah-buah di dalam Tuhan. Ya Bapa yang di surga, kami mohon kemurahan Tuhan, turunkanlah ini kami sekalian datang kepadamu. Kami tidak bisa berbuah dengan kekuatan kami sendiri Tuhan. Kami hanya bisa berbuah kalau Engkau yang memberikannya bagi kami. Sebab itu, mari Tuhan turunkan rahmat kemurahan-Mu, agar kami semua anak-anak-Mu, sidang-Mu, jemaat-Mu, boleh berbuah-buah lebat di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, kami mohon berkat Tuhan turun atas kami. Mari Tuhan nyatakan itu di tengah-tengah kami. Dan saudaraku yang kasih, terimalah berkat dari surga, berbuah-buah lebat di dalam Dia. Karena kasih Bapa yang sempurna, dalam kemurahan Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kita, serta persekutuan dengan Roh Kudus yang terus-menerus akan menyertai kita sekalian sampai Tuhan datang kembali yang kedua kalinya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. 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 Bapak Ibu sekalian, terima kasih kita sudah bersama-sama beribadah. Saya juga ingin mengucapkan salam dan sapa kepada hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama kita pada sore hari ini. Jemaat Tuhan juga saya ucapkan salam buat Ibu Susiana Subandi, Silvana Tan, C. Marcelina Nelly, Shalom, Pak Hendrawan Salim, Shalom, dan keluarganya, Ibu Tan Sueng, Shalom, bersama Pak Acit ya, Ibu Tan Sueng ya, Pak Riyadi juga Shalom, Ibu Lina Apit, Shalom, Pak Herman, Shalom, Ibu Risa Esteriana, Shalom. Damai sejahtera Tuhan mengasihi kita semua bersama-sama dengan kita, Ibu Noviana, Ibu Novi, Shalom Ibu, bersama-sama dengan keluarga kami ucapkan Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Pak Rundi kami juga ucapkan salam buat Pak Rundi, selalu sehat di dalam damai sejahtera Tuhan. Ciliana Teng juga bersama dengan
Pak Handoko dalam anugerah Tuhan. Baik, Bapak Ibu sekalian, dari tempat ini kami ucapkan salam, Tuhan Yesus memberkati, damai sejahtera bersama-sama dengan kita sekalian. Haleluya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu sekalian. Shalom. Tuhan memberkati. Amin.